Yo, halo semuanya. Selamat datang di SN Channel. Kembali lagi bersama saya Hitsune. Kali ini saya akan melanjutkan Nusantara Story dan saya akan membawakan sebuah cerita dari Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan cerita yang sangat terkenal. Menceritakan tentang seorang anak durhaka. Coba tebak. Kalian pasti sudah bisa menebaknya. Yap, benar. Ini merupakan kisah maling kundang. Baiklah, mari dengarkan saya bercerita. Dahulu kala, di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Made Rubaya. Sebelumnya Made Rubaya hidup bersama suaminya di pedalaman, tetapi hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Di tempat itu, suami Made Rubaya merupakan mata pencahariannya dari tukang perambat hasil hutan, sekarang menjadi nelayan ikan. Mereka bersyukur karena rezeki datang dengan lancar. Hidup mereka tidak lagi kesulitan, seperti ketika berada di pedalaman. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Maling Kundang. Maling Kundang sangat disayang oleh orang tuanya. Meskipun masih anak-anak, sudah nampak pada diri Malin watak yang kemauan keras, otaknya cerdas, bergaul, hingga disukai oleh teman-temannya. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat melaut. Malin Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibumu. Jangan nakal ya, kata sang ayah. Ya ayah, Malin akan baik-baik saja bersama ibu, jawab sang anak. Istriku, aku berangkat. Jaga Malin baik-baik. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak kita satu-satunya ini dengan jiwa ragaku. Berangkatlah suamiku, doa kami berdua menyertaimu, kata Made Rubaya. Tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Made Rubaya. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Tak tahu kenapa, ia pun punya perasaan seperti ini. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Maling Kundang masih sempat melambaikan tangannya ketika sang ayah melangkahkan kaki menuju perahu. Pada suatu hari, kampung nelayan itu dilanda wabah penyakit yang mematikan. Sesudah banyak orang yang menjadi korban, Malin Kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit itu. Made Rubaya makin gelisah karena sudah beberapa hari ini suaminya belum kembali ke rumah. Sementara penyakit Malin makin hari makin bertambah parah. Apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sudah sepekan tidak pulang? Apakah ia mendapat musibah di tengah laut? Alhamdulillah, anakku sembuh juga akhirnya. Demikian desa Made Rubaya penuh rasa syukur kepada Tuhan. Nyawa Malin yang hampir melayang ini akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari penyakitnya, ia makin disayang. Demikianlah Made Rubaya sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya, Malin juga sangat menyayangi ibunya. Karena tak tahu berita suaminya, maka Made Rubaya membanting tulang dengan berjualan kue. Setiap hari ia menjajal kue ke kampung-kampung. Hasilnya lumayan untuk dimakan bersama ia dan anaknya. Tak terasa, hari berganti tahun. Sekarang, Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Hasil didikan ayahnya masih membekas dan mengakar dalam dirinya.
Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Ia seorang pemuda yang cerdas dan tangguh. Hasil tangkapan ikannya jauh melebihi teman-temannya yang lain. Malin Kundang sangat disayang pada ibunya. Ia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah, tidak sombong, sehingga banyak disukai oleh teman-teman. Tetapi ia tidak pernah puas dengan keadaannya. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil termenung. Kalau aku tetap di sini, nasibku akan tetap begini. Demikianlah pikir Malin Kundang. Aku tak ingin nasibku tetap seperti ini. Emakku sudah tua. Sebagai seorang anak, aku belum pernah membuat sesuatu yang membuatnya bangga. Aku akan merantau, semoga nasibku membaik. Jika aku sudah menjadi orang kaya, maka emakku akan kuajak dan kubangun rumah yang bagus dan indah. Tidak hanya di tepi pantai, di rumah pun ia juga sering kelihatan melamun sehingga sang ibu menegurnya. "Apa yang kau lamunkan, anakku?" tegur Mak Dirubaya. "Oh, Emak." "Tidak, Mak. Tidak apa-apa," sahut Malin. "Apakah karena kau sudah akil balik, maka aku harus menjadikan anak gadis sebagai pendamping hidupmu?" "Ah, Mak, aku belum pernah memikirkan hal itu." "Lalu, apa yang kau sembunyikan dariku, Nak? Coba kau utarakan padaku." Malin Kundang terdiam. Di suatu pihak, ia merasa kasihan pada ibunya yang sudah tua. Haruskah ia tinggalkan ibunya seorang diri di sini dan pergi merantau? Dengan berat hati, akhirnya ia berkata juga, "Mak, izinkan aku pergi merantau, mengadu nasib untuk mencari rezeki." "Tapi anakku, bukankah di sini kita tak pernah kesulitan? Aku masih sanggup untuk terus berjualan kue." "Benar, Mak. Kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup. Tapi apakah Emak sudah puas dengan keadaan hidup kita seperti ini?" "Jadi, apa yang kau inginkan, Malin?" "Mak, aku selalu bermimpi tentang rumah yang bagus, pakaian yang indah, dan mahal untuk Emak. Nasib kita tidak akan terus seperti ini. Emak tidak usah bekerja menjual kue. Kalau aku berhasil, aku akan sediakan beberapa pelayan yang akan memenuhi keperluan Emak." Made Rubaya terharu mendengar perkataan anaknya. Tanpa terasa, air matanya meretes ke pipi. "Oh, Malin, jadi kau hendak pergi merantau semata-mata hanya karena ingin menyenangkan dan membahagiakan emakmu? Sungguh mulia cita-citamu. Itulah tanda kau benar-benar anak yang berbakti." "Memang itulah cita-citaku, Mak." "Kalau begitu, aku tidak keberatan. Sewaktu-waktu kau boleh pergi." "Oh, jadi Emak mengizinkan aku merantau?" Setelah mendengar persiapan seperlunya, Malin Kundang berangkat meninggalkan kampung halamannya, pantai air manis. Sang ibu melepas dengan cucuran air mata dan iringan doa. "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala macam mara bahaya." Meski dengan berat hati, akhirnya Made Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi terbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama perjalanan Malin, sampailah ia di sebuah pelabuhan besar yang ramai, dengan para pedagang dan kapal-kapal yang besar. Di dermaga pelabuhan nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang. Malin mendekati kapal itu. Ia bertemu dengan nahkota kapal. "Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjakan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan." "Apakah kau bekerja? Pekerjaan apa saja yang ada di kapal ini?" "Betul, Tuan." Mulai saat itu, Malin bekerja sebagai awak kapal dagang. Mula-mula, ia bekerja sebagai tukang pembersih geledak kapal. Karena rajin dan cerdas, ia disayangi oleh nahkoda. Tak jarang, jika waktu luang, ia membantu keperluan kepribadian nahkoda. Ia juga bersedia memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Hal ini sangat menyenangkan sang nahkoda.
Lama-kelamaan, sang nahkoda yang tak punya anak itu menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Malin diajari tata cara mengemudikan kapal dan berdagang. Ketika sang nahkoda berusia lanjut, Malin diangkat sebagai penggantinya. Malin sangat pandai dan berbakat menjadi pedagang. Dalam beberapa tahun saja, ia sudah memiliki kapal sendiri. Ia berniaga ke berbagai negeri. Konon, ia menjadi sangat kaya raya karena menemukan harta karun di sebuah pulau terpencil. Karena itu, didapat dari sebuah peta yang diberikan ayah angkatnya. Dengan harta karun tersebut, kekayaannya semakin berlimpah. Karyawan dan pegawainya semakin banyak, dan ia dikenal sebagai saudagar muda tampan yang sangat disegani. Di sebuah pelabuhan di negeri Malaka, ia mendirikan bangunan megah untuk kantor dagangnya. Keberhasilan dan kemasyhuran sampai ke negeri Minang, tempat kelahirannya. Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya raya. Hidup Malin semakin mapan dan bahagia. Sementara itu, hari-hari berlalu terasa lambat bagi Made Rubaya. Setiap pagi dan sore, Made Rubaya memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya kini? Jika ada ombak dan badai besar mengempas ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia mengadahkan tangan, sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nahkoda tidak pernah memberi jawaban yang memuaskan. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun pada ibunya. Itulah yang dilakukan Made Rubaya setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya makin tua dimakan usia. Jika berjalan, ia mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Made Rubaya mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Ia berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali ke menjenguknya. "Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintih Made Rubaya tiap malamnya. "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala mara bahaya. Pertemukanlah ia denganku sebelum ajal datang menjemputku." Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar, Malin belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyuman. Mereka tampak bahagia karena disambut dengan meriah. Made Rubaya yang sudah tua renta terbaring sakit di rumahnya. Burhan dan istrinya, teman Malik sejak kecil, segera mendatangi Made Rubaya. Mereka memapah Made Rubaya dan berjalan tertatih-tatih menuju pantai. Dengan susah payah, Made Rubaya ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, Malin Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambut. Ibu Malin terlebih dulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku," katanya, menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tinggal mengabariku?" Malin terpanah karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak pernah percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat, menggendongnya kemana saja.
Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Ceh, wanita buruk rupa ini ibumu. Mengapa kau membohongi aku?" Lalu dia meludah lagi. "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Dengan mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga tergulir ke pasir. Made Rubaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu bersinggut hendak memeluk kakinya, Malin menendang sambil berkata, "Hai, perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil." Wanita tua itu terkapar di pasir. Burhan dan istrinya hampir tak percaya melihat kejadian itu. "Malin," teriak Burhan, "setega itukah hatimu? Dia adalah ibumu, ibu kandungmu sendiri." "Siapa pula kau, anak muda?" hardik Malin pada Burhan. "Aku Burhan, temanmu bermain sejak kecil." "Aku tidak mengenalmu," bentak Malin. Made Rubaya yang barusan terkapar dengan susah payah dibantu istri Burhan untuk segera bangkit. "Malin, benarkah kau sudah lupa pada aku, ibumu, Made Rubaya?" "Hai wanita tua dan miskin, aku saudagar kaya, bukan anakmu. Enyahlah kau dari hadapanku." Perempuan tua itu akhirnya hanya bisa menangis. "Ya Allah, Malin Kundang rupanya malu mengakui aku sebagai ibunya." Tiba-tiba, Malin Kundang menuju ke arah bendahara kapal. "Hai bendahara kapal, berikanlah wanita tua ini uang agar tidak menggangguku." Made Rubaya cepat menghayut. "Tidak, aku tidak butuh uang." "Hai wanita tua miskin dan dekil, tidak butuh uang, lalu apa yang kau inginkan dariku?" "Aku hanya ingin butuh pengakuan bahwa aku adalah ibumu. Setiap hari aku merindukanmu." "Sudah kukatakan, aku bukan anakmu. Kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku untuk berbuat kasar padamu." Made Rubaya terhenyak. Benar-benar hancur hatinya dibuat oleh Malin. Baiklah anak muda. Mungkin matamu ini sudah rabun. Salah mengenali orang. Untuk itu, aku minta maaf padamu, karena aku telah mengganggumu." "Nah, begitu. Kau seharusnya tahu diri sejak tadi," sahut Malin. Tiba-tiba, Made Rubaya mampu berdiri tegak. Entah kekuatan apa yang menyertainya. Sepasang mata berkilat-kilat. Ketika bicara, suaranya terdengar lantang. "Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan setiap hari, dan kubesarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah kau." Semua orang kaget dan miris mendengar ucapan wanita renta itu. Wanita tua itu kemudian tersipu di atas tanah. Dengan sungguh-sungguh ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, Kau lebih tahu hukuman apa yang harus diberikan kepada anak durhaka ini. Anak yang telah mencaci maki ibunya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu." Malin Kundang dan istrinya beserta seluruh awak kapal dan penduduk yang berkerumun merinding mendengar ucapan Made Rubaya. "Burhan, mari kita tinggalkan tempat ini," kata Made Rubaya. Wanita itu segera dipapah menuju rumahnya. Orang banyak terpana dan kemudian pulang ke rumah. Masing-masing rombongan Malin Kundang juga segera kembali ke kapal. Tak berapa lama, pantai air manis sudah sepi.
Kapal berlayar ke tengah laut, meninggalkan bekas kekecewaan seorang ibu tua yang tersia-sia. Di dalam kapal pesiar yang mewah, Malin Kundang nampak gelisah. Bagaimana ia bisa membohongi dirinya sendiri? Ia ngeri membayangkan kutukan ibunya. Terbesit rasa sesal di dalam hatinya. Mengapa aku tega berbuat demikian? Padahal dia adalah ibu kandungku sendiri. Di sudut hatinya yang lain, ia menghibur diri. Mudah-mudahan wanita tua itu bukan ibunya. Kutukannya tidak menjadi kenyataan. Ia akan hidup bahagia bersama istrinya hingga hari tua. Istri? Jika ia ingat istrinya, ia jadi gemetar. Justru karena rasa malu pada keluarga istrinya, ia telah tega berbuat jahat pada ibunya. Gara-gara ucapan dan hinaan istrinya, ia jadi ikut-ikutan menghina ibunya sendiri. Oh ibu, tanpa sadar mendengar teriakan lirih dari bibir Malin Kundang. Maafkan anakmu ini. Istri Malin Kundang berada di sampingnya kaget mendengar ucapan suaminya. Kanda, ada apakah kiranya? Apakah wanita tua itu benar-benar ibumu? Tanya istri Malin dengan gelisah. Kapal terus bergerak ke tengah laut, melalui gunung monyet terus menuju Malaka. Tiba-tiba, cuaca yang tadinya cerah berubah total menjadi kelam, bahkan menjadi gelap. Tak beberapa lama kemudian, hujan turun dengan lebat, disertai badai. Langit semakin kelam, angin bertiup semakin kencang, gelombang laut semakin membumbung tinggi. Tiba-tiba, terdengar suara halilintar menyambar, membelah langit, disusul hujan badai yang menimbulkan gelombang besar, mengamuk dan memaku. Jika alam sudah murka, tak ada lagi kesombongan manusia. Mereka hanya berusaha semampunya, lalu pasrah kepada Sang Pencipta alam. Malin Kundang keluar dari bilik menuju geladak. Dia berusaha memberi arahan kepada anak buahnya agar dapat mengendalikan kapal yang sudah tak karuan arahnya. Tiba-tiba, nampak bayangan ibunya yang tua renta terbayang pula saat ia mendorong wanita itu hingga rebah ke tanah. Ma! Tanpa sadar ia berteriak memanggil ibunya. Istri Malin kaget. Ia ikut keluar geladak, melihat suaminya kebingungan dan kelakuannya seperti melihat hantu. Kakanda, apa yang terjadi? Tanya istri Malin dengan penuh rasa takut dan khawatir. Wanita tua dan miskin itu, dia adalah ibuku sendiri, emakku sendiri. Apa? Wanita itu ibumu sendiri? Astaga, celakalah kita kali ini. Benar, aku telah terlaka kepada ibuku sendiri. Ibu yang telah mengandung dan membesarkanku dengan air susu dan kasih sayangnya. Sungguh aku telah berdosa. Sungguh aku menyesal. Kakanda, mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi? Malin seperti tak mendengar pertanyaan istrinya. Gemuruh ombak dan petir bersaut-sautan, menambah seram suasana di tengah laut. Kapalnya oleng ke sana kemari tanpa dapat dikendalikan lagi. Tiba-tiba, ombak setinggi bukit menghempas dan menerjang lambung kapal Malin. Kapalnya terguncang hebat. Tubuh istri Malin terlempar ke laut yang sangat mengenaskan. Kakanda, tolong aku. Malin hanya bisa memandang tubuh istrinya yang terjatuh ke laut. Jangankan menolong istrinya, menyelamatkan diri sendiri saja ia tak mampu. Satu persatu awak kapal juga terlempar ke laut. Malin makin panik dan ketakutan. Ma, ampuni aku, cabutlah kutukanmu. Tapi suara gemuruh ombak dan badai terlalu keras dan dahsyat, menelan suara anak manusia yang bagikan setitik debu di tengah laut. Ma, ampuni aku. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rasa sakit hati seorang ibu tua telah berubah menjadi kutukan alam yang dahsyat.
Gelombang laut makin mengganas, diiringi badai dan guntur yang membahana, menelan teriakan Malin yang memohon ampun kepada ibunya. Tak terhindar lagi, di teluk air manis, kapan Malin terhempas dan kandas. Malin Kundang tewas. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan-kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampak sebuah batu yang menyerupai tubuh manusia, sedang bersujud meminta ampun. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu, berereng-rereng ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Demikianlah sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu yang mirip kapal manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Sungguh memilukan kedengarannya. Kadang-kadang bunyi itu seperti seorang meratap menyesali nasibnya sendiri. Ampun bu, ampun bu. Konon itulah suara si Malin Kundang. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu, seorang tersebut tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah mendapat pengampunan dari ibunya. Demikianlah legenda Malin Kundang. Tentang kebenarannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Yang jelas, hikmah di balik kisah ini adalah seorang ibu pasti sengsara dan menderita jika anaknya sudah menjadi orang kaya dan ternyata tidak mampu mengakuinya sebagai ibunya. Gambar seperti itulah kisah sang Malin Kundang. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye bye.